Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala di masa kesulitan pandemi seperti sekarang, maka orang beriman pasti akan bisa melihat sisi lain bahwa sebuah musibah, sebuah pandemi, orang beriman tidak memandangnya hanya dengan urusan-urusan yang sifatnya fisik. Secara fisik mungkin kita terpenjara, mungkin. Tetapi orang beriman tidak merasa bahwa penjara itu bisa memenjara hatinya. Karenanya dia bebas untuk menikmati hidup ini. Karena kenikmatan dan bahagia ada dalam hati, maka tidak ada masalah. Kalaupun fisik di penjara, apalagi hari ini Masya Allah kita punya online seperti ini yang zaman dulu tidak ada. Artinya walau fisik dibatasi tapi tidak ada yang bisa membatasi karya-karya kita. Begitu seterusnya. COVID-19 ini memberikan koreksi kepada kita dalam banyak kehidupan kita. COVID-19 ini betul-betul memberikan kepada kita pelajaran berupa bahwa ada banyak hal yang harus dikoreksi di hidup kita. Ya, kita dan keluarga kita dan pribadi kita dan negara sosial kita dan seterusnya, itu ternyata harus kita koreksi ulang. Karena begitu Allah berikan formula COVID-19 ini, ya, ini tentara Allah kirimkan, ternyata semua terkoreksi. Dan disitulah kita tahu bahwa ternyata ada banyak ketidaklayakan yang selama ini terjadi tapi kita anggap biasa, atau ketidaknormalan, anomali yang kemudian kita anggap biasa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Karena itulah kita terus jalani dengan tidak ada yang berubah, karena bakti kita bakti pada Allah. Jangan hanya fokus pada makhluk, seharusnya kita sibuk dengan Khalik. Karena kalau kita sibuk dengan Khalik, maka makhluk itu ada dalam genggaman Khalik. Begitu seharusnya. Ya, kita bukan sibuk bicara tiap hari tentang tema COVID, kemudian apalagi hanya bertikai perang sana sini, tidak memberikan solusi. Orang beriman itu hidup diminta untuk memberi manfaat dan solusi. Itu orang beriman. Ya, karenanya mari Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, saya menasihatkan pada diri saya, pada Bapak Ibu semuanya, agar kita ini orang-orang yang harusnya tetap menjadi baik apapun keadaan kita hari ini. Ya, kita baik saat keadaan nyaman, lapang, tapi kita tetap baik dalam keadaan kita dalam keadaan sempit sekalipun. Ada banyak yang bertanya tentang bagaimana caranya hati bisa tenang, bisa sabar di suasana seperti ini, gitu ya. Ya, kita bisa berikan tipsnya ini, tapi Bapak Ibu, tidak ada yang instan sesungguhnya. Ya, lihat contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika memberikan nasihat kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang saat itu masih usia anak-anak, ya, secara usia masih usia SD, ya, SD. Tapi Masya Allah nasihatnya. Di antara nasihat Nabi pada Abdullah bin Abbas yang sedang diboncengi saat itu, nasihatnya bunyinya adalah ketika beliau ingin memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas dalam berbagai rangkaian tauhid sebenarnya. Di antaranya adalah ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ya Allah, kenalilah Allah dalam keadaan kamu lapang, nanti Allah akan kenali kamu dalam keadaan kamu sempit. Jadi nggak ada yang instan memang. Ya bisa sih, bukan tidak bisa, ya paling nggak membantu menenangkan orang, berzikir, orang berbaik sangka pada Allah dan segala macam, tawakal, sabar, mungkin, tapi itu bukan sesuatu yang instan kemudian hari istimewa. Andai itu sudah kita tanam investasinya saat kita lapang, maka saat sempit ini Allah kenali kita. Kalau kita mengeluh pada Allah, ya Allah, suara keluhan ini kita sampaikan, Allah dengar kita. Allah dengar kita itu. Asal tadi kalimat Nabi tadi, ya, maka ini paling tidak ini koreksi, jadi pelajaran, ya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelapangan bagi kita, maka kenalilah Allah. Ayo kenali Allah, kenali masjid Allah, kenali Qur'annya Allah, kenali Rasulnya Allah, kenali syariatnya Allah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'arraf ilallah firraha. Jadi kenali saat lapang, ya, nanti saat lapang, saat sedang sehat, sedang banyak harta, sedang leluasa, sedang bahagia. Nanti Allah kenali kita saat sedang sakit, saat sedang miskin, saat sedang sedih, saat sedang gundah, saat sedang punya banyak masalah dan seterusnya. Nabiullah Yunus yang dimakan ikan itu. Coba kita pikir. Nabi Yunus alaihissalam itu yang ditelan ikan, dia dilempar ke laut, di laut diterima ikan, masuk dalam perut ikan. Pertanyaan saya, ya, seluruh ahli analisa silakan menganalisa. Ya, berapa persen
peluang keselamatannya berapa persen? 0% pasti. Terus siapa? Dia mau berteriak di dalam perut, gak ada yang dengar. Ya, dia mau bagaimana? Itu ada di gelapnya malam, ada di gelapnya lautan, ada di gelapnya perut ikan. Terus mau bagaimana? Peluang keselamatan 0. Lihat ya teman-teman, ini pelajaran sangat mahal buat saya, buat semuanya. Ketika peluang keselamatan 0 saja, ya 0 saja, itu kalau kita mengadunya pada Khalik, pada Allah yang Maha Pencipta, maka solusi hadir. Apalagi yang di kepala kita, insya Allah masih ada solusi, masih ada ini. Kenapa tiba-tiba kemudian kita selalu berbicaranya negatif dan pesimis? Tidak ada itu di dalam kamus orang beriman itu. Seperti apapun masalahnya, pesimis itu tidak ada tempatnya. Karena Nabi SAW yu'jibuhul fa'al. Nabi itu orang yang sangat kagum dengan optimisme. Jadi Nabi itu orang yang sangat optimis. Di masa semua orang sedang dalam keadaan khawatir, beliau di perang Khandaq, tiba-tiba beliau bicara apa? Beliau bicara tentang masalah penaklukan Persia, penaklukan Romawi, penaklukan Yaman. Coba bayangkan tuh. Baik. Nah, kembali ke Nabi Yunus. Nabi Yunus tadi dengan peluang keselamatan 0 secara analisa, tapi Allah berikan keselamatan. Ya kan? Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di kitab-kitab tafsir disampaikan bahwa ketika Yunus alaihissalam berzikir, ya kita tahu zikirnya, dan itu masya Allah, itu zikir yang bahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan kepada kita agar kita baca dalam keadaan apapun kesulitan kita. Kalau kita baca zikir itu, maka kemudian kesulitan kita akan dihilangkan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, mengakui bahwa kita adalah orang yang banyak salah itu justru saat kita merunduk di hadapan Allah, maka Allah angkat kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu, kata Nabi SAW. Siapa yang menundukkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah justru akan mengangkatnya. Jadi jangan tinggi di hadapan Allah. Ya, saat Yunus alaihissalam membaca kalimat seperti itu, maka malaikat itu tidak tahu siapa yang berkata, tapi kedengaran suaranya. Jadi sampai kemudian malaikat berkata pada Allah, ya Rob, sepertinya kami kenal suara ini. Jadi ya, malaikat tahu. Kan dulu yang waktu masih dalam keadaan lapang, kan yang munajat, yang beribadah pada Allah, yang itu kan Yunus alaihissalam, tentu hamba Allah, nabi, rasul, orang mulia. Pasti malaikat sangat kenal suaranya. Ya kan? Maka malaikat berkata, ya Rob, kami kenal suara ini. Ini ada suara yang asing dari negeri yang asing. Ya? Kalimat malaikat, maka Allah SWT berfirman, wahai malaikatku, itu adalah hambaku Yunus yang ada di perut ikan itu. Ya, dan tadi maka betul kalimat Rasul. Ingat-ingat kalimat Rasul, ya. Ini pesan masya Allah, pesan tauhid yang luar biasa. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Pegang kuat-kuat kalimat ini, ya. Kenalilah Allah saat lapang, nanti Allah kenali saat sempit. Ya, nanti kalau kita sudah lapang maka kenali Allah, ya. Kenali Allah. Kita apalagi kita yang berjuang atas nama Allah, gitu ya. Jangan hanya menjual nama Allah, ya kan? Menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, Allah tidak bisa dibohongi itu. Maka mari kita betul-betul kenali Allah Subhanahu Wa Taala, kenali betul syariatnya ini, pelajari betul. Jangan hanya menjalankan sebuah rutinitas yang sudah berjalan, yang hari ini ketika dikoreksi ternyata ilmunya masih ada yang salah, ilmunya masih jauh dari kata lengkap dan seterusnya. Ayo terus diilmui gitu. Kalau betul kita cinta syariat ini, terus kita ilmui, kita naikkan dari tahap ke tahap sampai menuju titik sempurnanya insya Allah.